Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljat tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Fathul Yasin, asal dari Desa Kaliteluk, Kecamatan Warongsem, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor peserta PPG 9886250041053. Nomor pendaftaran 2021 307843. Mapel Fikih LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljat tahun 2021 di MI Salafiyah 19 Kabupaten Kota Pekalongan, kelas 6, materi binatang halal dan haram, submateri binatang halal. Mohon saran dan kritiknya, masukannya guna perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah pada pagi kali ini. Untuk menjaga kesehatan di masa pandemi kali ini, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Ingat 5M. M yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan memakai sabun. M yang kedua, menjaga jarak. M yang ketiga, memakai masker. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima, mengurangi mobilitas atau jangan sering keluar rumah. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan dari kalian untuk memimpin doa di depan. Mas Dari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi ishrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan silakan duduk. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kali ini mendapatkan ridho dari Allah. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita, rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan bareng-bareng. Semuanya mohon berdiri menyanyikan lagu Padamu Negeri. Siap? Satu, dua, tiga. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan kembali. Sebelum kita membahas pelajaran tentang kali ini tentang binatang halal, kita
Ustadz akan mengulas pembelajaran yang kemarin terlebih dahulu tentang apa? Materi minuman haram. Minuman haram itu apa? Minuman yang dilarang dikonsumsi oleh manusia. Minuman haram itu minuman yang dilarang dikonsumsi oleh manusia. Contohnya apa coba? Alkohol, anggur merah, ciu, bir, arak, dan masih banyak lagi lainnya. Kenapa bisa dilarang? Karena bisa merusak tubuh kesehatan kita. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, untuk melatih konsentrasi kalian, kita akan melakukan ice breaking. Semuanya berdiri lagi, sudah. Tepuk semangat. Maka Ustaz akan melakukan ice breaking untuk melatih konsentrasi kalian. Kalau Ustaz bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Kalau Ustaz bilang sapu, tangannya gini. Satu, sapu, bisa? Coba. Konsentrasi, jangan sampai salah. Tepuk satu, sapu, 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 satu, sapu, sapu, satu, sapu. Kita akan belajar tentang binatang halal. Kalian tahu sapi? Sapi kalau dimakan hukumnya apa? Itu kalau dimakan hukumnya daging sapi itu menjadi komoditas pangan yang mempunyai nilai protein yang tinggi, protein hewani yang tinggi. Akan tetapi di lapangan itu muncul ada yang namanya daging sapi gelonggongan. Tahu daging sapi gelonggongan? Tahu ya? Tahu ya? Ada yang tahu, ada yang tidak. Daging sapi gelonggongan itu apa? Daging sapi gelonggongan itu adalah daging sapi yang diambil dari sapi yang sebelum disembelih itu dikasih minum yang banyak, biar badannya besar, gemuk. Kalau badannya besar gemuk mempunyai nilai jual yang sangat tinggi atau mahal. Sapi yang meminum air yang terlalu banyak ketika disembelih itu namanya daging sapi gelonggongan. Boleh tidak dimakan? Boleh tidak? Berdasarkan laboratorium, uji coba laboratorium, daging sapi gelonggongan itu sama dengan seperti daging bangkai. Seperti apa? Daging bangkai yang banyak mengandung penyakitnya. Menurut fatwa MUI dari Jawa Tengah tahun 2006, itu daging sapi gelonggongan itu hukumnya haram kalau dikonsumsi. Karena apa? Karena bisa membahayakan tubuh manusia. Berapa dari itu maka hukum dari daging sapi gelonggongan adalah haram. Dalam pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, dengan pembelajaran kali ini pertama kalian diharapkan bisa menguraikan arti dari binatang halal. Yang kedua tujuannya dengan pembelajaran ini kalian dapat mereview dalil-dalil tentang binatang halal. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis binatang yang halal. Yang keempat, kalian dapat menunjukkan tata cara ketentuan penyembelihan binatang. Dan yang kelima, yang terakhir, kalian dapat menalar hikmah dari mengkonsumsi binatang halal. Untuk pembelajaran ini nanti Ustaz akan menggunakan metode kapsel. Metode kapsel dengan mencocokkan arti. Sebelumnya kalian buka dulu halaman bukunya, halaman 61. Buka bukunya. Saya buka semua.
kalian baca dulu tentang materi binatang halal. Coba Ustaz menunjuk salah satu ganjar untuk bacakan. Silakan Farah dibaca tentang binatang halal yang keras. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama adalah membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Ya, silakan. Terima kasih itu. Selanjutnya Mbak Sofi bacakan. Jenis-jenis binatang halal. Satu, jenis binatang yang hidup di air. Dan jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal. Dan jenis binatang yang halal dimakan walaupun matinya karena disembelih, dikasih mati sendiri maupun sebab lain. Contohnya cumi-cumi, keracunan dan lain-lain. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 96 yang berbunyi, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah." Dan terima kasih. Untuk selanjutnya Mas Dandi bacakan, silakan. Jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan halal menurut syara. Maka boleh dimakan dari binatang seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Uhillat lakum bahimatul an'am." Ya, terima kasih Mas Dandi. Selanjutnya Ustadz akan menampilkan video pembelajaran tentang binatang halal. Nanti kalian bisa amati video tersebut. Silakan waktu di depan untuk dilihat video pembelajaran tentang binatang halal. Assalamualaikum sahabat Umura. Kali ini kita akan coba memahami fikih kelas 6 bab 3, hewan halal dan hewan haram. Kita bahas satu-satu ya. Hewan halal. Apa itu hewan halal? Hewan halal adalah semua jenis hewan yang menurut syariat Islam boleh dimakan atau dikonsumsi. Lalu apa saja macam-macam hewan yang halal? Pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hewan halal yang hidup di darat, seperti hewan ternak. Misalnya unta, sapi, kambing, ayam. Yang kedua, hewan yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, "Dihalalkan bagimu buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan." Yang ketiga, yang terakhir adalah bangkai ikan dan belalang, hati dan limpa. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah dihalalkan bagi kami 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai adalah ikan dan belalang, dan 2 macam darah adalah hati dan limpa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang kita bahas ketentuan penyembelihan hewan. Jadi, hewan yang jenisnya halal bisa berubah menjadi haram jika disembelihnya tidak menyebut nama Allah misalnya. Jadi ini penting sahabat Umura. Ketentuan penyembelihan hewan itu bisa menentukan hewan yang kita makan itu halal atau haram. Dan sahabat Umura, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi saat menyembelih hewan. Adapun rukun dan syarat penyembelihan hewan adalah sebagai berikut. Rukun penyembelihan. 1. Ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menyembelih. Adapun syarat-syarat penyembelihan adalah sebagai berikut. Penyembelih harus orang muslim. Disembelihnya di leher hingga putus urat lehernya. Kemudian hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Yang terakhir,
alat untuk menyembelihnya haruslah tajam. Kemudian apa sih hikmahnya mengonsumsi hewan halal? Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan, hidup lebih tenang dan berkah, mendapat perlindungan dari Allah, terhindar dari dosa, dan akan menumbuhkan sikap yang positif. Nah, sahabat Umura, sampai sini penjelasan hewan halal. Nanti kalian sudah membaca tentang materi binatang halal dan sudah mengamati video pembelajaran materi tentang binatang halal. Dari yang kalian baca dan yang kalian amati video tadi, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan, ada. Mengapa kata hukumnya haram akan tetapi dia hidupnya di air? Ada yang bisa jawab? Silakan Mas Sofi jawab. Karena kata hidup di dua alam. Ya, karena kata hidup di dua alam. Maksudnya gimana? Hidup di dua alam. Yang pertama, hidup di air itu dalam keadaan lama kata juga bisa. Di darat lama juga bisa. Itu namanya hidup di dua alam. Ada lagi selain ini? Ada yang mau tanya? Silakan Mas Nana. Mas Nana tanya, apakah boleh menyembelih hewan dengan cara dicekik meskipun dengan membaca Bismillah? Ada yang bisa jawab? Saya mau jawab. Ya silakan, Mbak Kaila. Tidak boleh karena itu menyiksa hewan. Boleh enggak? Tidak boleh karena cara penyembelihannya itu menyiksa hewan dengan cara dicekik. Mencekik itu menyiksa hewan. Sekarang Ustaz akan jelaskan sedikit tentang binatang halal. Binatang halal artinya apa? Binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jenis binatang halal itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hewan yang hidup di air. Contohnya apa? Cumi-cumi, rajungan, dan lain sebagainya, masih banyak. Terus yang kedua itu jenis hewan yang hidup di darat atau hewan ternak. Contohnya apa? Sapi, kambing, unta, domba, ayam, lembu, kelinci, kuda, dan masih banyak lagi lainnya. Itu hewan yang boleh dikonsumsi oleh kita karena hukumnya halal. Meskipun hewan itu hukumnya halal, bisa menjadi haram. Karena apa? Karena proses penyembelihan. Kalau kita menyembelih hewan tidak dengan mengucapkan nama Allah, maka hewan itu hukumnya haram dan tidak boleh dimakan atau dikonsumsi. Menguasai kompetensi tentang materi binatang halal, Ustaz akan menggunakan metode cooperative learning dengan tipe card sort. Nanti Ustaz akan bagikan kepada kalian kartu sortir. Nanti kalian ambil satu-satu, terus kalian gabungkan. Di sini ada kartu sortir, ada kartu induk dan kartu rinci. Nanti kalian ambil satu-satu, terus nanti kalian kelompokkan jadi satuan yang benar. Sekarang dimulai dari kelompok sini, ambil satu-satu, silakan. Secara acak, satu-satu. Yo, kelompok itu, ambil satu-satu. Secara acak. Nah, yuk, ambil satu. Dan kalian sudah punya kartunya semua? Sudah jawab? Ya, sekarang begini permainannya. Coba yang pegang kartu induk diangkat ke atas. Nah, kartu induk diangkat ke atas, diperlihatkan. Nah, nanti kalian yang pegang kartu rinci lihat. Saya ikutnya
sama yang satu induk. Silakan cari, ayo cari. Ayo dicari. Yuk dicari. Nah, yang satu itu saya tadi. Ayo, sudah ketemu? Ya, ayo, sudah ketemu? Dicari. Coba diangkat yang kaki itu, diangkat. Dicari mas, cari. Mas Ismawan dapatnya yang mana, cari. Dicari. Ya, ketemu? Coba, kalau sudah mengelompok, coba kalian diskusikan. Betul tidak ini ikutnya kelompok ini? Coba ayo didiskusikan. Diskusikan. Betul tidak? Sudah ketemu semua? Sudah? Kalau sudah, kalian tempelkan di depan dengan yang pertama satu induk paling atas, terus yang lain mengikuti ke bawah. Paham? Paham. Sekarang coba mulai dari kelompok sini. Ya. Yuk mulai.
Ya, Muhammadnya terakhir. Ayo. Ya, dan semua ini ada karcok yang sudah kalian pasang. Apakah betul? Mari kita lihat. Coba salah satu dari anggota kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dari kelompok pertama, silakan yang mau maju membacakan. Ya, Mbak Farah, bacakan. Dan silakan duduk. Kita lihat jenis binatang yang halal. Yang pertama adalah binatang hidup di air. Contohnya ada rajungan, ada cumi-cumi. Di dalam hadis, ini di dalam surat Al-Maidah ayat 19, silakan dihalalkan bagimu hewan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat. Betul ya? Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 silakan. Salah satu anggotanya untuk maju ke depan mempresentasikan. Silakan, Mbak Caca. Ya, terima kasih. Lihat ke depan, coba dilihat. Yang kedua, binatang yang hidup di darat. Contohnya ada kambing, ada sapi. Dalam surat Al-Maidah ayat 1 dijelaskan hewan ternak atau hewan darat itu dihalalkan bagimu atau bagi manusia. Betul ya? Kalau betul berikan tepuk tangan. Kelompok terakhir, silakan anggotanya. Ya, terima kasih. Yang terakhir ini ada dari golongan bangkai yang dihalalkan. Itu ada 2. Yang pertama ada ikan, yang kedua ada belalang. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kami 2 bangkai. Bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Betul? Berikan tepuk tangan. Ya, kita sudah belajar tentang materi binatang halal lewat metode karcok. Memasangkan hasil diskusi dari kalian adalah yang pertama, jenis-jenis binatang yang halal itu pertama, binatang yang hidup di air. Di sini contohnya adalah rajungan dan cumi-cumi. Dalilnya adalah biasanya ada pada surat Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu hewan-hewan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat.
Zat yang kedua, binatang hidup yang di darat. Binatang yang hidup di darat, contohnya ada kambing dan sapi. Dalam surat Al-Maidah dijelaskan hewan ternak atau hewan darat dihalalkan bagimu. Yang terakhir ini adalah ada golongan bangkai yang dihalalkan. Ada ikan dan ada belalang. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kami dua bangkai, bangkai ikan dan bangkai tentang binatang halal. Tentang halal apa tadi? Binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Terus jenis-jenis binatang halal tadi yang dari binatang jenis darat. Ada apa? Sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Yang dari jenis air, bumi, rajungan, terang dan masih banyak lagi lainnya. Terus ada lagi yang dari jenis golongan bangkai. Kalau kita sudah tahu mana binatang yang boleh kita makan, maka hendaknya kita harus mengkonsumsi binatang yang boleh dimakan atau yang halal. Jangan sekali-kali mengkonsumsi binatang yang dilarang untuk dimakan. Paham? Ustadz akan mengadakan post-test. Kalian nanti kerjakan soal, tak bagikan. Ustadz kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan. Setelah selesai nanti dikumpulkan. Ustadz minta bantuan salah satu dari kalian untuk membagikan soalnya. Ustadz minta tolong Mas Faris, silakan dibagikan soalnya. Soalnya semua? Kalau sudah silakan kerjakan. Ustadz kasih waktu 5 menit. Silakan. Mengambil soal dari teman-teman. Post-test tentang materi binatang halal. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.